khatam Quran diarak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai salah satu tradisi Islami yang berkembang pada salah satu daerah di Minangkabau. Tradisi itu disebut dengan khatam Al-Quran atau masyarakat lokalnya menyebut dengan istilah khatam kaji. Baik, setiap muslim tentu harus meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan untuk umat manusia sebagai petunjuk dan bimbingan hidup. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk kaum bangsawan maupun orang miskin saja, juga tidak untuk orang pintar ataupun orang awam saja, melainkan untuk semua golongan. Semua orang berhak untuk membaca Al-Quran, mulai dari kalangan petani sampai pada ahli metafisika. Masing-masing golongan mempunyai pengertian dan pemahaman tersendiri dari ayat-ayat Quran yang dibacanya, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pemahaman yang itu menghasilkan beragam bentuk perilaku sebagai akibat dari proses interpretasi Al-Quran dalam ruang sosial budaya. Berinteraksi dengan Quran merupakan salah satu bentuk pengalaman beragama yang berharga bagi seorang muslim. Hal tersebut dapat terungkap atau diungkapkan melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan, baik berupa pemikiran, pengalaman, emosional, maupun spiritual. Pemahaman dan penghayatan individual yang diungkapkan dan dikomunikasikan secara verbal ini maupun dalam bentuk tindakan dapat mempengaruhi individu lain sehingga membentuk kesadaran bersama. Pada taraf tertentu akan melahirkan tindakan kolektif dan terorganisir. Pengalaman bergaul dengan Al-Quran meliputi berbagai macam bentuk kegiatan seperti membaca Quran, menghafal Quran, berobat dengan Quran, mohon berbagai hal dengan Quran, mengusir jin dengan Quran, menerapkan ayat-ayat Quran tertentu dalam kehidupan individual maupun dalam kehidupan sosial. Apabila dirujuk kembali pada masa awal perkembangan Islam, sebetulnya praktik memperlakukan Al-Quran atau unit-unit tertentu dari Al-Quran sehingga bermakna dalam kehidupan praksis umat sudah terjadi. Misalnya, tindakan para sahabat ketika melakukan ruqyah dengan menggunakan bacaan surat Al-Fatihah. Sikap para sahabat ini kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya, proses resepsi terhadap Al-Quran di luar ini sudah dipraktikkan oleh generasi awal umat Islam. Dalam kehidupan dunia modern, bentuk resepsi masyarakat terhadap Al-Quran semakin berkembang dan beragam. Al-Quran tidak hanya lagi sekedar dibaca dalam rangka ibadah, tetapi juga diperlombakan. Fenomena inilah yang jamak terjadi dalam realitas keagamaan umat Islam Indonesia. Hal itu dapat diamati dari semakin menguatnya tradisi lomba keindahan membaca Quran atau MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, yang diselenggarakan sejak dari tingkat kelurahan sampai tingkat nasional dan bahkan internasional. Praktik memposisikan Al-Quran seperti di atas merupakan bentuk dari fenomena Al-Quran in everyday life. Dari fenomena inilah kemudian melahirkan istilah living Quran. Dari sudut pandang akademis, istilah ini diartikan sebagai bentuk kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran di sebuah komunitas muslim tertentu. Sederhananya, kajian tersebut tergolong kepada studi tentang Al-Quran, tetapi tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya, melainkan pada fenomena sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Al-Quran dalam wilayah geografi tertentu dan mungkin pada masa tertentu pula. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa
Tradisi khatam Quran atau tradisi khatam kaji merupakan bentuk dari fenomena atau realitas adanya living Quran atau living hadis di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan khatam Quran atau khatam kaji adalah sebuah perayaan santri ketika sudah menamatkan pendidikan agama atau mengaji di surau, TPA, atau madrasah diniyah awaliyah atau MDA. Tradisi khatam kaji juga dimaknai sebagai sebuah pemahaman masyarakat tentang bagaimana membumikan nilai-nilai Al-Quran sehingga syiar Islam hidup di tengah masyarakat. Masyarakat memandang adanya khatam kaji atau khatam Quran menjadi wujud dan manifestasi dari rumusan falsafah budaya Minangkabau tentang adat basandi syarak basandi kitabullah. Dalam ranah yang lain, hal ini kemudian juga menjadi ideologi masyarakat Minang dalam mengaktualisasikan ajaran agama mereka. Oleh karena itu, dengan melestarikan tradisi khatam Quran atau khatam kaji ini, telah menjalankan dan memperkuat falsafah hidup mereka sebagai masyarakat Minangkabau. Nah, dengan demikian, tradisi khatam Quran atau tradisi khatam kaji yang dilakukan oleh jamak masyarakat di Minangkabau secara ideologis memang tidak ditemukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, pada prinsipnya sudah dipraktikkan sejak awal era perkembangan Islam itu sendiri, namun dalam bentuk dan skala yang berbeda. Prinsip yang dimaksud di sini adalah bagaimana membuat giroh atau semangat anak-anak maupun orang dewasa untuk mencintai Al-Quran dan gemar membaca Al-Quran. Oleh sebab itulah tradisi ini harus tetap dilaksanakan mengingat sangat banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Salah satunya yakni sebagai instrumen untuk mempertegak ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Kita berharap tradisi seperti ini, tradisi khatam kaji atau khatam Quran yang mempunyai nilai-nilai edukasi dan nilai-nilai Islami di dalamnya itu tetap terus dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi.